Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi, ketika sunyi menelan suara dunia, hanya ada kita dan semua pikiran yang tak sempat terucap di siang hari. Ini adalah waktu yang paling jujur, waktu di mana semua topeng dilepas. Selamat datang di Mind Talks, Midnight Version of Me, ruang aman bagi sisi diri kita yang rapuh. Halo, aku Stefani. Dan aku Cindy. Kami hadir sebagai dua hati yang mengerti sunyi kalian. Untuk kalian para mindmates, generasi yang berjuang mencari makna di tengah riuhnya dunia, mari kita temukan keberanian untuk bicara tentang apa yang paling harus kita ungkapkan. Tepat, dan malam ini kita mulai perjalanan ini dengan langkah yang paling jujur. Kita bedah tema Healing the Inside Out, bukan lagi tentang cara menyembuhkan luka, tetapi bagaimana menyembuhkan dari akarnya. Nah, betul sekali. Untuk menelusuri peta hati kita yang rumit ini, kita kedatangan seorang narasumber inspiratif yang istimewa. Kita sambut Kak Lia, seorang mahasiswa psikologi yang bukan hanya sekedar membaca buku, tapi juga meneliti dan memahami bagaimana cara-cara penyembuhan luka dan kerapuhan mental remaja. Ini adalah healing yang mendasar mind map. Kita tidak hanya bicara tentang rasa, tetapi juga data. Halo Kak Lia. Halo guys, makasih ya udah undang aku hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini Kalia? Apakah perjalanan hari ini panas atau mendung gitu perjalanan hari ini? Bagaimana? Alhamdulillah hari ini cerah banget ya Surabaya. cerah. Lancar Cerah juga ya. perjalanannya. Gimana nih, kalian udah siap nih buat ngebedah tema hari ini yaitu Healing the Inside Out? Udah siap banget nih, udah Oke. semangat 45. Oke, alhamdulillah karena sudah siap, jadi mending kita langsung mulai aja ya mindmates. Nah, Kak Lia, kalau kita telusuri nih, ternyata teman-teman mindmates kita itu sangat sering sekali berusaha keras untuk sembuh dari keterpurukan. Nah, mereka tuh kayak lari di tempat gitu loh, Kak. Apa sih yang dimaksud dengan inside out dalam konteks penyembuhan mental, dan apa nih bedanya dengan sekadar mengobati luka atau toxic positivity? Oke, thank you ya buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya ini tuh pertanyaannya bagus banget karena menurutku inside out ini cara menyembuhkan yang paling bagus karena seperti yang kita tahu ya kalau sembuh tubuh kita bereaksi terhadap bahaya gitu tuh kan pasti ada yang namanya fight, flight sama freeze. Nah, itu kan cuma menyembuhkan yang terlihat aja ya, maksudnya secara fisik. Tapi kadang kalau kita menghadapi bahaya, tubuh kita tuh juga terguncang secara emosinya. Nah, konsep inside out ini sendiri itu tuh buat kita memahami emosi kita dengan lebih baik, yaitu dengan di dalamnya itu sendiri. Jadi dari yang kita memahami emosi kita, nanti harapannya luarannya atau outside-nya itu tuh muncul perilaku yang lebih positif seperti itu. Nah, terus apa bedanya dengan sekedar kamu tuh mengobati luar atau toxic positivity? Betul. Nah, kalau toxic positivity itu tuh sesuai namanya ya, positif tapi toxic. Jadi kamu tuh kayak ngasih plester ke luka kamu yang basah, tapi kamu tuh nggak bersihin dulu. Jadi misal nih kamu ada emosi yang masuk, biasanya kita menganggap emosi yang buruk itu emosi negatif tuh kayak perasaan sedih, kecewa. Biasanya tuh kalau kalian mungkin menghadapi kegagalan gitu ya, mungkin mind match. Nah, kalian tuh mungkin seringkali menyangkal perasaan itu, bilangnya oh nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Jadi jatuhnya kalian tuh seringkali memendam perasaan itu. Jadi cara yang baik kalau inside out itu kalian memahami emosi kalian. Jadi kalian menerima emosi yang kalian anggap negatif itu tadi, tapi nanti kalian juga mencari cara untuk menyalurkannya dengan lebih baik kayak gitu. Waduh, ya betul. Berarti kita itu harus jujur dulu ya Kak pada diri kita sendiri itu. Baru Betul. kita bukan hanya jujur pada orang lain tapi jujur pada diri sendiri itu lebih penting gitu. Iya, betul sekali.
Menarik sekali nih Kak. Nah, jika kita bicara soal insight yang seringkali berarti trauma, rasa malu, atau bahkan luka masa lalu nih, bagaimana langkah awal kita untuk berani melihat ke dalam? Seperti apakah ada tips praktis atau mungkin dari segi ilmu psikologi dari kalian sendiri untuk memulai mengenali dan memberi nama pada luka tersebut? Oke, mungkin tahap paling awal tuh kalian bisa menurunkan judgement kalian ke diri kalian sendiri ya. Jadi seringkali umumnya dan banyak yang aku temuin tuh kita tuh seringkali menghakimi diri kita sendiri gitu loh saat merasakan emosi yang negatif. Nah, buat mengenali luka yang kita alami, emosi yang kita alami, mungkin bisa salah satu caranya itu dengan journaling ya. Jadi gak usah yang muluk-muluk, bisa pakai sederhana dulu, sekedar buku tulis atau semacamnya. Jadi cerita yang kalian tularkan itu gak harus cerita yang bagus-bagus aja, tapi mungkin kayak yang mungkin gak mengenakan di hati gitu tuh juga dituliskan aja. Jadi apa yang memenuhi kepala kalian itu tulis aja di jurnal kalian itu sedetail mungkin. Jadi kayak rasa marah, kecewa, atau kebencian itu kalian tulis aja di situ. Biar nanti emosinya itu tersalurkan barangkali walaupun menulis aja. Terus cara kedua itu kalian juga bisa mengenali diri kayak pakai body scan gitu. Jadi kalian mengenali reaksi tubuh kalian kalau misal emosi itu muncul. Misal kalau marah atau cemas gitu kadang kan ada sesak di dada gitu. Itu tuh cara biar lebih aware aja sih sama reaksi yang kalian munculin sendiri. Gitu aja sih. Oh Mm-mm. iya, oke oke, keren sekali ya Kak. Jadi tipsnya itu kita harus lebih peka untuk mengenali diri sendiri. Betul. Catat ya teman-teman. Nah, oke Kak, selanjutnya nih seringkali teman-teman itu kan mengalami trauma ya. Jadi selain trauma, itu ada nih yang namanya inner critic, di mana mereka itu mengalami inner critic seolah-olah suara hati mereka itu selalu menghakimi diri sendiri. Nah, kira-kira menurut Kak Lia, bagaimana kita bisa menyembuhkan hubungan kita dengan inner critic ini agar tidak lagi menjadi musuh ya, justru bisa menjadi sekutu gitu. Oke, sebenarnya inner critic itu kan defense mechanism kita ya, jadi mekanisme pertahanan tubuh gitu, seperti itu. Nah, seringkali bentuknya tuh kayak kamu tuh sering menghakimi, kayak tadi yang Ya, kamu bilang betul. menghakimi diri sendiri kayak, oh nilaiku nggak sebagus itu, aku nggak secantik itu, kayak aku nggak setinggi itu, mungkin seperti itu ya. Ini kalau maaf kalau berhubungan dengan looks contohnya ini yang terpikirkan. Jadi untuk mendamaikannya itu dengan cara mungkin bisa dengan berhenti melawan pikiran itu sendiri ya. Jadi kamu tuh bisa pakai teknik yang namanya tuh self compassion. Kamu lebih mengasihi dirimu sendiri seperti itu daripada kamu tuh kayak ngelawan terus. Jadi kamu tuh akui aja. Jadi kayak oke, kamu tuh berusaha melindungi diriku. Aku makasih tapi kamu tuh juga harus tegas gitu loh untuk melawannya. Jadi kayak kamu pisahkan mana yang sebenarnya itu ada di realitamu dan mana yang itu tuh cuma berbunyi di pikiranmu aja seperti itu. Jadi kalau kita udah realize sama suara-suara itu, kita tuh bisa nanti misahin diri kita yang sebenarnya mana sama yang ada di pikiran kita. Jadi itu seperti itu. Oke, berarti ini tuh kita perlu merangkul bagian diri kita sendiri yang mengkritik itu, bukan memusuhinya. Nah, jadi kita harus selalu menanamkan sifat positif ya mindmates, ingat itu. Nah, kali ya untuk mindmate ini yang lagi nonton sekarang ini, mindmate ini ada nggak sih yang merasa stuck dan takut proses healingnya itu tidak akan berakhir? Nah, apa tanda-tanda konkret bahwa proses inside out yang kita lakukan ini itu sudah berada di jalur yang benar dan menuju jalur perbaikan? Itu bagaimana kali ya? Oke, tanda-tanda healing ya, tanda-tanda sembuh berarti ya. Sebenarnya untuk itu perjalanannya pasti panjang ya. Dan rasa sedih, rasa-rasa kecewa itu pasti tetap aja ada. Namanya kan juga hidup ya guys ya. Tapi yang penting tuh kita realistis aja. Jadi eh, tanda-tanda yang pertama itu resilience kalian tuh menguat ya. Jadi ketahanan kalian tuh menguat. Jadi mungkin kalian seringkali tetap merasa jatuh, merasa ngedown gitu. Tapi bangkitnya lagi itu nggak selama yang dulu gitu. Jadi periodenya tuh nggak selama yang dulu. Mungkin dulu tuh kalian kalau lagi down, lagi mungkin perasaannya lagi nggak enak, jatuh, merasa jatuh gitu tuh
pemulihan kalian tuh lama banget ya, tapi karena udah proses mengenal diri sendirinya itu lebih baik, inside out-nya lebih baik, jadi waktu pemulihannya itu lebih cepat gitu. Nah, terus yang kedua itu batasannya itu lebih jelas ya. Kalian tuh lebih berani untuk nge-cut off hal-hal yang kalian ngerasa itu draining emotionnya itu banget gitu. Jadi kalian bisa membatasi energi dan emosinya itu lebih baik seperti itu. Dan yang terakhir, mungkin yang ketiga itu tuh jika ada emosi yang masuk, kalian tuh mulai memberikan respons, bukan reaksi. Jadi apa sih bedanya reaksi sama respons? Jadi misal nih emosi masuk. Kalau dulu sebelum mengenali emosi dengan baik, mungkin kalian misal nih ada sesuatu yang bikin kalian tuh merasa kecewa. Itu tuh pasti kalian inginnya tuh langsung kayak marah-marah atau gimana, pokoknya memberikan reaksi yang mungkin itu merugikan orang lain gitu ya. Tapi sekarang kalian karena kalian udah mulai praktek-praktek yang kayak journaling atau semacamnya tadi, kalian tuh oke, kalian udah tahu nih kalau perasaannya udah agak gak enak. Kalian tuh take a breath gitu, kayak atur nafas dulu mungkin, atau pokok intinya tuh ambil jeda dulu dan nanti mulai menata respons yang mungkin sekiranya lebih baik dan lebih tepat untuk situasi itu. Seperti itu. Waduh, sangat-sangat ini ya Kak, insightful sekali informasinya. Sekali. Nah, jadi ini ada beda ya antara respon dan juga tadi Reaksi, reaksi. Nah, yang betul itu kita harus merespon proses kita, proses penyembuhan luka itu tadi dengan sebaik mungkin. Dan tentunya ingat kata Kak Lia, kita harus bisa mengambil jeda untuk mengistirahatkan beberapa momen titik terendah kita. Gitu ya Kak Lia. Iya. Nah, oke, baik, menarik sekali ya Kak Lia. Nah, selanjutnya ini kita berbicara mengenai batasan yang lebih jelas sebagai tanda healing. Kalau menurut Kak Lia sendiri, kira-kira bagaimana ya supaya kita itu bisa mengkomunikasikan batasan itu kepada orang lain tanpa kita ini merasa bersalah? Oke, sebenarnya rasa bersalah itu muncul karena kita seringkali mengutamakan kenyamanan orang lain ya di atas kenyamanan kita sendiri. Ya, kuncinya itu kalian tuh bangun apa ya, komunikasi yang tenang, nggak panik. Jadi batasannya tuh nggak perlu disampaikan secara panjang-panjang aja, cukup dengan bilang kayak maaf ya, aku nggak bisa dulu gitu. Jadi kita tuh harus ingat batasan itu bentuk yang kita respect ke diri kita sendiri. Jadi nggak usah terlalu memaksakan. Jika memang tidak bisa, bangun aja. Mungkin kalian bisa negosiasi gitu ya dengan lawan bicara kalian. Pasti dia akan paham juga jika kalian menyampaikannya dengan baik dan benar juga. Jadi kayak jangan terlalu memaksakan juga. Jadi langsung aja disampaikan apa yang memang sebenarnya ingin disampaikan hati kalian seperti itu. Oke, berarti itu termasuk tantangan besar ya Kak, karena kita harus membuat batasan dari diri kita sendiri untuk orang lain dan bagaimana kita sanggup nggak untuk memenuhi itu, seperti itu. Nah, terakhir nih Kak Lia, Midnight Fashion sendiri tuh kita sering dihantui penyesalan atau rasa malu dari masa lalu. Nah, bagaimana kita ini bisa menumbuhkan belas kasih pada diri kita atau self compassion pada versi diri kita yang dulu, nah agar kita itu bisa fokus pada proses healing kita saat ini. Oke, jadi ini tuh mungkin lebih ke cara berdamai sama masa lalu gitu ya. Caranya sih bisa dengan kalian tuh mulai menyayangi diri kalian yang ada di masa lalu itu. Jadi kalian tuh harus berhenti ngelihat versi kalian yang dulu itu sebagai apa ya, kegagalan atau mungkin musuh buat kalian. Jadi lebih baik kalian melakukan yang sebaliknya, yaitu kalian tuh melihat kalau sosok kalian yang di masa lalu itu udah melakukan yang sebisa mungkin dia bisa lakukan, sebaik mungkin yang bisa dia lakukan dengan pengetahuan dan juga emosi yang saat itu sedang berkembang gitu di usianya. Jadi mungkin kalian tuh lebih memeluk diri kalian yang dulu di masa lalu dan juga kalian kan tadi mungkin sudah aku beri tips untuk melakukan journaling ya. Jadi kalian bisa tuh menulis surat untuk diri kalian sendiri. Mungkin cara untuk memaafkannya itu bisa kalian tulis surat untuk kalian yang dulu, kayak kalian bisa apresiasi diri kalian yang dulu, seperti itu.
Oke, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Itu tadi yang dikatakan Kak Lia. Jadi intinya kita tuh jangan apa ya, jangan melihat masa lalu kita itu buruk, tapi lihat itu sebagai sebuah apa ya, pembelajaran untuk berbenah diri di Betul. masa depan supaya kita bisa jadi versi yang lebih baik gitu ya Kak. Betul. Masa depan. Wah, Mindmatch semuanya tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Lia atas kedatangannya hari ini sudah bersedia menyempatkan waktu dan semoga teman-teman Mindmatch semuanya bisa mendapatkan tambahan ilmu dan juga wawasan baru pada malam hari ini. Betul. Nah, untuk kalian nih pesan dan atau penutup apa yang ingin kalian sampaikan untuk Mindmate yang sedang menonton dan mungkin merasa sendiri di pukul 2 dini hari. Oke, mungkin ya sedikit pesan dari aku untuk sekedar reminder aja kalau proses healing itu tuh prosesnya yang panjang. Jadi anggap aja kalian tuh lagi lari maraton ya, bukan lari sprint. Jadi yang dibutuhkan itu tuh ketahanan kalian, kekuatan kalian untuk menghadapi proses healing ini. Jadi jangan pernah takut untuk merasa jujur ke diri sendiri dan ingatlah kalau di sini kita semua itu lagi menjalani proses itu. Jadi banyak orang yang menjalaninya, kalian gak sendiri di sini seperti itu. Dan satu lagi, jika memang udah dirasa nggak mampu untuk mengatasinya sendiri, jangan lupa kalau kalian bisa pergi ke bantuan profesional seperti itu ya teman-teman Mindmatch semuanya. Betul, tepat sekali. Terima kasih Kak Lia untuk pesan terakhirnya. Jangan lupa teman-teman semua ingat baik-baik pesan Kak Lia. Ingat sayangi diri kalian dan jangan pendam masalah pribadi. Bisa ceritakan ke teman, saudara, atau keluarga dan juga ataupun ke orang-orang yang lebih profesional. Nah, karena ini baru awal ya Mindmatch, jadi tetap stay tune biar kita nggak lost kontak. Jadi kalian bisa langsung follow Instagram kita di mindlight.cat. Kami tunggu sapaan kalian dan cerita kalian di sana ya. Betul sekali lagi terima kasih kami mengucapkan kepada teman-teman semua yang sudah memilih ruang sunyi ini bersama kami. Semoga Midnight Versions of Me kali ini bisa terus memberikan inspirasi hingga episode-episode berikutnya. Sampai jumpa di ending berikutnya. Dadah!